warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua, sehat? Alhamdulillah sehat. Ngantuk? Ya, karena kita kuliahnya jam 2 ya. Jadi ya jam-jam istirahat. Jadi kita biasanya ngantuk ya. Jadi semua sudah makan siang? Belum. Ya, jadi harus ya untuk memulai kita beraktivitas kita harus berenergi dengan makan ya seperti itu. Kemudian ya sebelum saya memulai mata kuliah ini ya terlebih dahulu ibu absen dulu ya seperti biasanya saya absen. Yang pertama Krisna Yuliana ada nak? Oke. Anji Faradila, Dewi Artika ya? Iya. Nur Kirana, Andi Nur Anaraya, Asfika Anugrah Sari, Muhammad Yusril Rida, Muhammad Tegar, Yamsa Nur Hikmah, Irma Damayanti, Ananda Lestari, Irfan Saputra, Supriyadi, Widya, Nur Himaya tadi ya? Iya. Nurasni, Saharudin, Andi Renalda, ada Rizka, Andi Anissa, ya. Nurhani, Arni, Rafiana, Andi Hasbina. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ya. Pada mata kuliah ini ya, nama Ibu Eka Masari ya tentu sudah hilang ya. Mata kuliah kita yang akan kita pelajari yaitu asas manajemen. Ya. Kode mata kuliah itu 100 SN3, kemudian jumlah SKS sebanyak 3 SKS, kemudian waktu pertemuan kita selama 30 menit. Kemudian kita masuk di pertemuan kelima ya. Ya, kemarin ya. Kemudian CPMK capaian mata kuliah kita yaitu mahasiswa mampu memahami fungsi-fungsi manajemen dalam suatu organisasi. Kemudian sub CPMK-nya mahasiswa mampu menguraikan dari fungsi-fungsi manajemen dalam suatu organisasi. Kemudian indikatornya menguraikan konsep fungsi manajemen dan beberapa elemen dari fungsi manajemen. Kemudian pokok pembahasan kita ya yaitu memahami fungsi-fungsi manajemen. Ya tentu sebelum kita masuk di pertemuan kelima, terlebih dahulu Ibu mari kembali ya pada pertemuan sebelumnya. Apakah Anda sudah memahami? Yang pertama, Anda mahasiswa harus mampu memahami yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen. Ya. Kemudian administrasi ya. Karena ada beberapa dari mahasiswa kelas lain ya belum memahami. Artinya kalau itu tanya ya masih ada yang belum tahu. Padahal itu adalah dasar-dasar kita pada pertemuan pertama, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dari manajemen administrasi ya, itu adalah dasarnya ya. Saya tunjuk atau ada yang tahu apa yang maksud dengan administrasi dulu? Mulai. Administrasi adalah suatu proses. Ya, tunggu dulu, proses. 2 orang atau lebih. Iya, ada 2 orang atau lebih yang saling bekerja sama. Iya. Untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Iya, bagus sekali ya Diasmina. Iya sekali. Nah,
melakukan pekerjaan melalui orang lain. Iya, betul. Ada yang lain, Nak? Betul, seni Dan ilmu ilmu melakukan pekerjaan pekerjaan melalui orang lain. melalui orang lain. Betul sekali. Seni melibatkan dalam melakukan pekerjaan melalui orang lain, ya. Ya, seni itu apa? Manajemen adalah seni mengatur. Seni mengatur, ya. Ada yang lain, Nak? Manajemen adalah seni mengatur atau mengelola orang-orang dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Ya, tadi anak-anakku sudah memahami ya konsep dari manajemen, ya, apa yang dimaksud dengan manajemen dan apa yang dimaksud dengan administrasi. Jadi sudah bisa membedakan yang mana dikatakan administrasi, yang mana dikatakan manajemen. Nah, sekarang ada yang tahu lagi kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Terima kasih. Ada 2 orang sudah menyimpulkan apa yang dimaksud dengan kepemimpinan, ya. Jadi yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah bagaimana seorang manajer mampu mempengaruhi orang-orang yang ada dalam satu organisasi supaya dia bisa mengikuti apa yang diinginkan atau yang dikehendakinya, ya, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari organisasi yang bersangkutan, gitu ya. Nah, jadi sudah ada 3 ya, apa yang dimaksud dengan administrasi, apa yang dimaksud dengan manajemen, dan apa yang dimaksud dengan kepemimpinan. Jadi harus tahu itu, ya, tidak boleh lagi lupa apa yang dimaksud dengan administrasi, manajemen, dengan kepemimpinan, ya. Ya, sudah kita review kembali materi-materi sebelumnya, ya. Sekarang kita sudah masuk di pertemuan kelima, materinya itu bagaimana mahasiswa mampu memahami fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri. Di atas, ya, kita sudah tadi lihat kata manajemen, ya. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manage yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Tadi, ya, sudah. Ada beberapa pendapat para ahli, ya. Yang pertama yaitu Mary Parker Collett mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seseorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, gitu ya. Kemudian menurut Robert mendefinisikan manajemen merupakan suatu profesi yang menuntut persyaratan tentu seorang manajer harus memiliki 3 keahlian. Nah, ini yang harus Anda juga pahami, ya. Jadi seorang manajer itu harus dia memiliki 3 keahlian atau skill, ya. Nah, masih ingat apa 3 keahlian itu ini, ya. Konseptual skill, ya. Konseptual skill, ya. Apa lagi? Managerial skill, atau kalau itu sosial kita human, ya, human relation skill. Kemudian, ya, technical skill. Itu, ya. Jadi harus kita pahami juga, Nak, bahwa dalam seorang manajer itu harus memiliki kemampuan itu ada 3, yaitu kemampuan konseptual skill, bagaimana dia bisa meluangkan beberapa ide-idenya kemudian membuat suatu rancangan program kerja. Kemudian human relation, nah ini juga penting. Bagaimana seorang manajer dalam hal ini pimpinan, bagaimana dia bisa menjaga hubungan baik, iya, menjaga hubungan baik, karena pada dasarnya, ya, harus kita kerjasama. Ya, bagaimana jika seseorang dalam satu organisasi tidak melakukan kerjasama, artinya tidak ada koordinasi, ya tidak mungkin pekerjaan itu bisa selesai tepat pada waktunya atau targetnya, ya, seperti itu. Jadi ada dikatakan
human relation, jadi manajemen manajer harus memiliki skills tersebut. Kemudian technical skill, ya harus dia mampu secara teknisi, ya implementasinya, prakteknya. Selain dia bisa mengkonsep apa-apa yang akan dia lakukan ke depannya, dia harus juga mengkonsep terjun langsung ke lapangan dan mengaplikasikan dari apa yang telah dia konsepkan. Itu dikatakan technical skill. Artian secara umum yaitu manajemen pada dasarnya bisa diartikan sebagai suatu seni mengatur yang melibatkan proses, cara, dan tindakan tertentu seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Nah, ini akan kita bahas nanti. Nah, ini yang kita akan bahas, fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan sebagai titik acuan oleh seorang manajer dalam melaksanakan aktivitas kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, manajemen itu ada tahap-tahap, fungsi manajemen itu ada tahap-tahapnya. Ya, sebagaimana tadi mulai dari perencanaan. Ya, saya kutip di George Terry, ya, POSH, ya, sering kita dengar istilahnya itu planning, organizing, executing, controlling. Ya, perencanaan, pengorganisasian, executing itu pergerakan, dan controlling pengawasan. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan? Pengertian planning yaitu langkah awal yang diambil sebelum kita memulai sebuah perencanaan. Temannya sudah menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perencanaan, ya. Jadi katanya temannya planning itu adalah langkah awal yang ditempuh sebelum dia melakukan pekerjaan. Iya, itu. Ada yang lain lagi? Perencanaan adalah rangkaian urutan dalam penyusunan rencana. Temannya sudah yang semuanya oke, benar semua, ya. Ya, semuanya sudah benar. Nah, kita melihat di atas, menurut Dr. Andes Melayu SP Hasibuan mengatakan bahwa suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menjadi pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Jadi perencanaan itu kita memilih alternatif-alternatif tindakan. Ketika alternatif pertama tidak berhasil, maka kita bisa pindah ke alternatif yang lain. Ya, jadi kalau bikin perencanaan, ya, kalau kita mengkonsep suatu perencanaan, mendesain suatu perencanaan tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu, bisa saja 2, 3, 4. Karena kalau tidak tidak bisa berhasil atau sesuai dengan target, kita bisa pindah ke alternatif yang lain, ya. Nah, karena perencanaan itu bukan hasil akhir, kita hanya mendesain, meramalkan. Intinya perencanaan itu adalah meramalkan apa yang akan kita lakukan ke depannya, ya, seperti itu. Menetapkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan tujuan. Jadi dalam perencanaan itu menetapkan, mendeskripsikan, menjelaskan tujuan apa yang akan dicapai ke depannya. Jadi kalau kita mengkonsep, mendesain suatu perencanaan, kita harus ada tujuan yang ingin dicapai. Ya, sama kita merencanakan bahwa saya akan kuliah. Pasti nanti ada pilihan, Kak. Saya mau kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi. Targetnya nanti saya akan jadi PNS, saya jadi akan aparatur negara, ya. Nah, seperti itu keluarannya. Intinya keluarannya. Jadi kita harus tahu hasilnya. Setelah saya nanti selesai di sini, saya akan kemana? Seperti itu, ya. Jadi kita sudah mengkonsep di masa yang akan datang. Itu intinya. Kemudian memperkirakan tadi, ya, memperkirakan, meramalkan, menetapkan syarat dugaan tentang kinerja, menetapkan perencanaan dan penyelesaian. Ini harus ada penyelesaiannya. Jadi kita harus mengkonsep apa hambatannya, ya, apa kendalanya ketika kita mengkonsep suatu perencanaan, ya, apa resikonya. Kemudian menetapkan kebijakannya, harus ada kebijakan apa yang ditempuh ketika perencanaan awal tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.
yaitu ada kebijakan yang lain. Kemudian merancang standar dan metode penyelesaian, dan yang terakhir adalah perkiraan masalah yang akan datang. Jadi ini kita harus memperkirakan risiko dari setiap perencanaan yang kita lakukan. Ya, tadi sudah perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Jadi ada yang tahu apa lagi pengorganisasian? Atau organisasi merupakan menetapkan orang-orang sesuai dengan keahliannya. Tadi Temanta sudah menjelaskan organizing atau pengorganisasian adalah menetapkan orang-orang yang ada dalam organisasi sesuai dengan bidang keahliannya. Iya, itu berasal dari dulu kita beda dulu ya, organizing. Kalau organisasi, wadahnya, wadah atau tempat di mana orang-orang melakukan kerjasama. Jadi pengorganisasian adalah fungsi dari seorang manajer. Bagaimana seorang manajer itu mampu ya membagi beberapa orang sesuai dengan apa yang menjadi keahliannya. Iya, sesuai menjadi apa yang menjadi keahliannya. Apakah dia ahli dalam IT kah? Apakah dia ahli dalam bidang hukum kah? Apakah dia ahli dalam akuntansi kah? Seperti itu. Jadi dia harus mengetahui karakteristik dari bawahannya itu, yang menempatkan orang sesuai dengan bidang ilmunya. Itu dikatakan pengorganisasian. Ya. Pengorganisasian mencakup penentuan tugas, pengelompokan tugas, pendelegasian, otoritas, dan pengalokasian sumber daya di seluruh organisasi. Fungsi organisasi menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi-bagi, dan dikoordinasikan. Seperti itu tadi ya, dibagi-bagi, kemudian ada pendelegasian wewenang, kemudian dikoordinasikan. Ya, dikoordinasikan. Apakah sesuai dengan saya kasih ke pekerjaan? Apakah sesuai dengan yang kita inginkan? Nanti saya kasih ke ya. Contoh ya, saya seorang manajer, saya kasih ke beban tugas seperti ini, tetapi Anda tidak sanggup, ya itu berarti saya yang salah. Artinya seorang manajer tidak mampu menanggapi apa yang sebenarnya menjadi keahlian dari bawahannya. Jadi seorang manajer itu dia harus mampu mengetahui apa sebenarnya ahli dalam bidang apa sih dia, ya supaya dia tidak merasa terbebani dalam melaksanakan pekerjaannya. Enak dia bekerja karena dia sudah ahli dalam bidang itu. Sama bagaimana kalau misalkan kita disuruh misalkan kita tidak paham mau diapakan ini pekerjaan, ya kita bingung karena kita tidak ahli dalam bidang itu, ya jadi harus ahli dalam bidang itu. Jadi seorang manajer dia harus mengetahui karakteristik dari bawahannya, apakah dia ahli dalam bidang apa. Jadi pengertian dari pengorganisasian. Kemudian 4, pengorganisasian. Pembagian tugas-tugas bisa sesuai dengan kondisi perusahaan, menciptakan spesialisasi saat menjalankan tugas, kemudian personil dalam perusahaan mengetahui tugas apa yang dilakukannya. Jadi dia memahami tugas dan fungsi pokoknya setelah dibagi-bagi. Oh ini tugas tak, seperti ini tugas tak, ya diarahkan. Jadi seorang manajer harus juga mengarahkan bawahnya. Seperti ini nanti tugas tak, metodenya seperti ini, cara kerjanya seperti ini. Jadi si staff itu atau bawahan itu tidak bingung mau diapakan ini pekerjaan, ya. Kemudian kita masuk di activity. Ya, saya mengutip pendapat para ahli, yaitu George Arteri mengungkapkan bahwa activity merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut, karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut. Kemudian pelaksanaan activity merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan. Jadi activity ini mengarahkan bahwa apa yang tahap pertama itu adalah perencanaan itu apakah sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan di lapangan, ya, dengan melalui berbagai pengarahan, pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran dan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, oke, bisa dipaham sampai di sini nak? Bisa. Alhamdulillah ya.
Kemudian terakhir pengawasan. Ya, yang keempat tadi sudah planning, organizing, activity, dan terakhir adalah controlling, pengawasan. Ada yang tahu lagi apa yang masuk dalam controlling? Baiklah, dari yang saya pelajari itu pengawasan merupakan suatu pengarahan ataupun pengaturan agar kegiatan atau pelaksanaan yang dikerjakan itu sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sehingga hasil yang dihasilkan pula itu bisa maksimal atau semaksimal mungkin. Sekian dan terima kasih. Ya, bagus sekali tadi jawaban dari Supriyadi ya. Ya, jadi bagaimana dalam pengawasan itu kita bisa mampu menjamin bahwa rencana yang telah kita tetapkan sebelumnya, ya kita buat sebelumnya sesuai dengan implementasinya. Ya, itu. Jadi dalam pengawasan ini mencegah terjadinya penyimpangan. Ya, biasa terjadi penyimpangan. Jadi di sini nih intinya. Jadi pengawasan itu intinya. Jadi ketika ada yang lain ya tidak sesuai dengan perencanaan, ya kita bisa kontrol. Ya, ini tidak sesuai dengan pengawasan. Ini tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya, ya kita bisa koreksi kembali apanya yang tidak sesuai. Ya, nah itu. Pengawasan merupakan suatu proses penerapan suatu cara yang mampu menjamin bahwa rencana yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, itu ya. Itu pengertian dari pengawasan. Kemudian contoh sebagai manajer dalam melaksanakan fungsinya yaitu membandingkan hasil dengan rencana hasil sebelumnya. Jadi itu pengawasan ya. Jadi fungsi manajemen yang keempat itu pengawasan, yaitu membandingkan antara apa yang telah direncanakan dengan implementasi prakteknya. Apakah sesuai atau tidak? Jika tidak sesuai berarti terjadilah suatu penyimpangan. Nah, ketika terjadi suatu penyimpangan, penyelewengan, maka harus ditindaklanjuti. Seperti itu ya, nah? Kemudian menilai hasil dengan standar hasil pelaksanaannya harus dinilai, evaluasi sampai sejauh mana perencanaan itu balance sama sinkron dengan implementasi, ya implementasi atau praktek di lapangan, ya. Kemudian menciptakan alat yang efektif untuk mengukur pelaksanaan, pemberitahuan alat ukur, pemberitahuan kepada bawahan, interpretasi yang bertanggung jawab, menyesuaikan pengendalian dengan hasil. Selanjutnya kita pindah ke jenis-jenis pengawasan. Ada dikatakan pengawasan internal dan eksternal, ya. Ada dikatakan pengawasan preventif dan represif. Pengawasan internal, ya internal berarti pengawasan yang ada dalam suatu organisasi, ya. Seperti apa itu? Jadi seorang manajer mengawasi stafnya, ya bawahannya. Kemudian pengawasan eksternal, pengawasan yang dilaksanakan oleh unit pengawas yang terdapat di luar dari unit lembaga. Jadi bukan di situ organisasi, artinya di luar dari organisasi. Contoh realnya, ya inspektorat, ya dia mengawasi segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh beberapa dinas-dinas atau kantor-kantor. Jadi dia mengawasi bagaimana kinerjanya, sampai sejauh mana dia punya kinerja, apakah terjadi sesuai dengan perencanaan sebelumnya ataukah ada penyelewengan, contohnya seperti itu. Kemudian pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif ialah suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilakukan. Jadi sebelum kegiatan itu dilakukan ada tim pengawas, ya ada tim pengawas memberikan penilaian seperti ini, melihat apakah perencanaan itu bagaimana desainnya, rencananya, ya seperti itu. Kemudian represif, suatu bentuk pengawasan dilaksanakan pada kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Ya, pengawasan. Ada bisa kasih contoh? Contoh dari pengawasan represif yaitu laporan pertanggungjawaban atau disebut LPJ. Jadi terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya planning adalah
kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Oke, organisasi bagi komponen kegiatan dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam kelompok. Kemudian activity Mencakup penerapan dan penguasaan kebutuhan manusia dan pegawai-pegawainya. ya, dan terakhir controlling. Mencakup perhatian tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Oke, bagus sekali. Jadi sudah tadi disimpulkan. Ya. Oke, tugasnya di rumah, tugas individu masing-masing ya, membuat makalah, pilih dari salah satu tadi itu. Apakah perencanaan kah, pengorganisasian, ya, activating dan pengawasan. Jadi pilih Ki ya. Jadi kita buat makalah salah satu dari fungsi pengawasan itu. Kapan ngumpul Bu? Ya, bisa minggu depan. Ya bisa ya. Oke. Saya akhiri mata kuliah ini ya dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.